Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, dimulai dari ayat yang ke-65 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aw ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhi wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kisah kaum Ad bersama nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Di mana sebelumnya, pada ayat sebelumnya Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, yang akhirnya adalah Allah SWT menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah SWT menceritakan kaum selanjutnya, yaitu Ad. Allah SWT katakan wa ila adin akhahum huda. Dan Allah SWT telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka sendiri, yaitu Hud, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Di mana Nabi Hud, semuanya nabi sebelumnya dan juga setelahnya, itu dari kalangan mereka sendiri. Setiap para nabi dan rasul diutus oleh Allah SWT dari kaumnya sendiri. Di mana Nabi Hud alaihissalam menyerukan kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah SWT dan mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Tidak ada sembahan bagi kalian selain Dia. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah SWT? Kemudian para pembesar dari orang-orang kafir di kalangan kaum mereka atau dari kaumnya mengatakan, sungguhnya kami melihat engkau berada dalam kebodohan dan kami menduga Anda adalah orang yang berdusta. Kemudian Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, tidaklah aku berada dalam kebodohan, tetapi aku adalah Rasul dari Rabb al-Alamin, dari Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku bagi kalian adalah seorang yang memberikan nasihat lagi terpercaya. Apakah kalian merasa heran dengan datangnya peringatan dari Rabb kalian yang dibawa oleh salah seorang di antara kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian? Ingatlah ketika Allah SWT telah menjadikan kalian pengganti setelah kaum Nabi Nuh, yaitu menjadikan kalian kaum di muka bumi ini setelah kaum Nabi Nuh.
yang sudah Allah tenggelamkan sebelumnya. Dan Allah SWT lebihkan kalian dalam jasad kalian dengan tubuh yang besar dan kuat. Dan ingatlah akan nikmat Allah SWT agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka Allah SWT menceritakan kepada kita kaum dari kaum Ad, ya, di mana Ad disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan, membawakan perkataan Muhammad ibni Ishaq, yaitu mereka adalah anak dari Ad, ya, bin Iram min ibnu Aus ibni Sam ibn Nuh. Maka kaum Ad ini adalah keturunan dari kaum Nabi Nuh. Maka Allah SWT memperingatkan kaum Ad dengan yang mana mereka diutus oleh Allah SWT, diutus kepada mereka saudara mereka sendiri atau dari kaum mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Di mana disebutkan bahwasanya kaum Ad ini adalah kaum yang Allah sebutkan tadi dilebihkan oleh Allah SWT dengan tubuh yang besar, yang kekar, yang kuat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah bahwasanya mereka tinggal di daerah Yaman. Kaum Ad itu mereka tinggal di daerah Yaman. Dan Allah SWT melebihkan mereka sehingga mereka disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya mereka memahat, ya, gunung-gunung yang besar untuk jadikan rumah dan sebagainya, karena kuatnya mereka. Ini kaum yang Allah berikan kelebihan berupa kekuatan fisik, kaum Ad. Tetapi mereka menyembah kepada selain Allah SWT. Maka Allah SWT mengutus Nabi Hud alaihissalam. Tapi apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, kamu berada dalam kebodohan, kamu ini berdusta, kata mereka kepada Nabi Hud. Tapi Nabi Hud alaihissalam, ya sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya mengajak menyembah Allah SWT dan memang menghadapi tantangan dari kaumnya. Sebelumnya Nabi Nuh ketika berdakwah, maka kaumnya mengatakan bahwasanya beliau berada dalam kesesatan yang nyata. Sedangkan ini kaum Nabi Hud mengatakan bahwasanya kaumnya mengatakan bahwasanya beliau berada dalam kebodohan dan dianggap berdusta. Tapi Nabi Hud alaihissalam tetap mendakwahkan dan bahkan menasihati mereka untuk meninggalkan perbuatan menyembah kepada selain Allah SWT. Nabi Hud mengingatkan, apakah kalian akan merasa heran dengan orang yang datang kepada kalian dari golongan kalian sendiri yang memberikan peringatan? Maka Nabi Hud kemudian mengingatkan mereka akan kelebihan yang Allah berikan, dan juga mengingatkan bahwasanya kalian diutus setelah kaum Nabi Nuh yang sebelumnya sudah dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Maka ternyata mereka tidak beriman kecuali sedikit. Allah SWT melanjutkan, qalu aji'tana lina'budallaha wahda wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan, kalau seandainya, apakah engkau akan datang kepada kami, atau engkau datang kepada kami agar kami menyembah Allah saja dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh
bapak dan nenek moyang kami sebelumnya. Maka datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan jika engkau termasuk orang yang benar. Maka di sini kaum Ad menantang Nabi Hud dan tidak mau meninggalkan, tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kenapa? Karena mengikuti apa yang disembah oleh bapak dan nenek moyang mereka sebelumnya. Dan bahkan mereka menantang, datangkan azab itu, datangkan apa yang kamu janjikan itu. Allah SWT melanjutkan, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Yaitu maka sungguh telah terjadi atau telah terjadi terhadap diri kalian kemarahan Allah SWT, kemurkaan Allah SWT. Itu ketika kalian tidak mau menyembah Allah SWT dan tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan. Apakah kalian akan berdebat dengan aku? Kata Nabi Hud, dalam hal Tuhan-Tuhan kalian ini yang kalian namakan dan juga bapak kalian namakan, yang Allah SWT tidak menurunkan sedikit pun penjelasan tentang ini. Bahwasanya agama kalian, apa yang kalian sembah itu semuanya tidak benar. Hanya sangkaan saja. Berhala-berhala yang dibuat kemudian disembah, diberi nama dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun penjelasan dari Allah tentang itu. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka tunggulah dan juga aku akan menunggu bersama kalian apa yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami menyelamatkan dia, yaitu Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kemudian kami hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga orang-orang yang tidak beriman. Maka dalam surah Al-Haqqah Allah SWT sebutkan bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Ad. Allah SWT mengatakan fa'amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, kata Allah SWT. Hal tara lahum min baqiyah. Allah SWT katakan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8, Allah katakan, adapun kaum Ad kami hancurkan mereka birihin sarsarin, dengan angin yang membawa dingin, yaitu angin yang sangat kencang kemudian membawa udara yang sangat dingin, yang Allah SWT timpakan kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Kemudian mereka kelihatan setelah itu bergelimpangan seperti pohon korma yang busuk. Kemudian Allah katakan, apakah kalian melihat satupun di antara mereka, sisa dari mereka? Tidak. Maka Allah SWT menghancurkan kaum Ad karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT sudah memberikan kelebihan kepada mereka, tapi tidak beriman. Maka Allah hancurkan. Kalau seandainya tadi kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan Allah SWT menenggelamkan mereka, maka kaum Ad ini dihancurkan oleh Allah SWT dengan mengirim angin yang sangat kuat. Kemudian mereka hancur. Tidak ada satupun di antara mereka yang tersisa. Kata Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti pohon kurma yang tumbang, yang sudah busuk dan sebagainya. Maka ini orang-orang yang mereka sombong, ya.
orang-orang yang sombong, yang mereka merasa bahwasanya mereka itu adalah orang yang kuat. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-128 sampai 131. Atabuduna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Allah SWT menceritakan bagaimana kaum Ad yang sangat kuat, yang besar, mereka membangun istana-istana yang besar. Di setiap bukit mereka bikin istana-istana yang besar. Dan juga mereka merasa bahwasanya mereka itu akan kekal selamanya. Kemudian mereka ketika menyiksa orang, maka menyiksa dengan sekuat-kuatnya. Kata Allah, "Idza batashtum jabbarin." Itu mereka menyiksa orang di luar mereka dengan siksaan yang keji dan kejam. Ini orang-orang kaum Ad, karena mereka merasa hebat, merasa besar, dan memang diberikan oleh Allah SWT tubuh yang besar, yang kuat. Maka ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang mereka, bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita orang-orang Ad yang mereka membangun istana-istana yang besar di gunung-gunung. Kemudian tapi semua itu dihancurkan oleh Allah SWT. Dengan angin saja habis semuanya. Maka ini kaum Ad. Kemudian setelahnya Allah SWT menceritakan kaum selanjutnya itu Thamud. Wa ila Thamudin akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Dan juga kepada kaum Tsamud Allah Subhanahu wa taala utus saudara mereka sendiri yaitu Saleh, Nabi Saleh alaihi salam. Yang mana Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian, yaitu apa? Ini hadhihi naqatullah. Ini unta Allah. Lakum ayah, yaitu akan menjadi tanda atau menjadi bukti bagi kalian. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan di bumi Allah ini. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Dan jangan engkau sentuh atau ganggu dia unta tersebut, maka kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh wa tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah Allah SWT telah menjadikan kalian pelanjut setelah kaum Ad yang Allah SWT hancurkan, dan Allah berikan kepada kalian juga kemampuan di muka bumi ini, dan engkau jadikan atau kalian bangun di tanah yang datar istana-istana yang besar, dan kalian pahat kalian pahat gunung-gunung untuk dijadikan sebagai rumah dan benteng. Maka ingatlah akan nikmat Allah SWT dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka ini kaum Tsamud juga seperti sebelumnya kaum Ad, yang mereka juga diberikan oleh Allah SWT kelebihan bagaimana mereka membangun istana-istana yang besar. Di dataran mereka bikin istana yang besar, yang megah. Kemudian gunung-gunung mereka pahat juga untuk mereka jadikan rumah. Ini tentunya kita bisa bayangkan
kaum yang sangat kuat tentunya. Allah SWT mengingatkan, ingat ini adalah nikmat Allah SWT. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Adapun orang-orang yang mereka takabur ataupun para tokoh mereka dari kaum Nabi, kaum Tsamud, mengatakan kepada orang-orang yang lemah dari kaumnya dan mereka yang sudah beriman, apakah kalian tahu bahwasanya soleh tersebut, soleh ini diutus dari Tuhannya? Maka sebagian kaum Tsamud yang sudah beriman tadi, yang mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka mengatakan sungguhnya kami beriman terhadap apa yang diutus atau yang dibawa oleh Nabi Saleh. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Adapun orang tokoh-tokoh tadi, orang-orang yang merasa dirinya kuat, kaya dan sebagainya, mereka mengatakan sungguhnya kami terhadap yang kalian imani kafir. Kami terhadap apa yang kalian imani tersebut adalah kafir, tidak beriman. Fa aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Maka mereka kemudian menyembelih unta tersebut dan mereka durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan, wahai Saleh, datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan jika engkau termasuk orang yang diutus. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah SWT datangkan sebuah guncangan yang sangat hebat yang kemudian mereka menjadi jasad mereka menjadi bergelimpangan ya di rumah-rumah mereka. Maka ini kaum Tsamud, ya kaum Tsamud ini Allah SWT utus setelah kaum Ad tadi disebutkan, di mana diutus kepada mereka itu Nabi Saleh alaihi salam. Yang mana kalau kaum Ad itu tinggalnya di daerah Yaman, adapun kaum Tsamud disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya mereka tinggal di antara Hijaz dan negeri Syam. Antara Hijaz dan negeri Syam. Hijaz yaitu sebutan untuk Makkah dan Madinah, yaitu yang disebut dengan Wadi Qura, atau yang sering disebut apa? Wadi Hijr, Al-Hijr. Surah Hijr maksudnya adalah kaum Tsamud. Wadi atau kota yang disebut dengan Hijr, maka itu adalah kaum Tsamud yang terletak antara Madinah dengan negeri Syam. Maka ini adalah kaum Tsamud. Allah SWT mengutus kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam, yang mereka juga dilebihkan oleh Allah SWT, yang mereka bisa membuat istana-istana yang besar, gunung mereka pahat dan sebagainya, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang kuat dan besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika perang Tabuk, maka kemudian Nabi SAW ketika itu melihat melewati Hijr, yaitu melewati kotanya atau daerahnya kaum Tsamud. Maka kemudian sebagian sahabat ketika itu turun ke tempat atau ke sebuah sumur yang mana di situ kaum Tsamud dulunya minum. Kemudian mereka membuat makanan di situ, kemudian mereka nyalakan api. Kemudian Nabi SAW
mengetahui berita tersebut, di antara pasukan beliau ada yang berhenti di situ, maka kemudian beliau menyuruh para sahabat itu untuk membuang apa yang sedang mereka masak dan mereka berikan, supaya diberikan kepada unta mereka. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk pergi, meninggalkan tempat tersebut atau sumur tersebut, sampai menemui suatu tempat atau sumur yang di situ tempat minumnya unta Nabi Saleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni akhsha ayyusibakum mithla ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Sungguhnya aku khawatir, takut akan menimpa kalian sebagaimana yang ditimpa oleh yang Allah timpakan kepada mereka. Maka janganlah engkau atau kalian masuk ke daerah mereka, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dan bahkan sebagian disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika melewati Hijr, itu ketika perang Tabuk juga, Nabi SAW mengatakan, La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim ayyusibakum mithlu ma asabahum. Janganlah kalian masuk ke tempat mereka, yaitu orang-orang yang sudah diazab oleh Allah SWT, ke negeri, ke tempat yang mereka sudah diazab oleh Allah SWT, kecuali anda dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak menangis, maka janganlah memasuki tempat mereka, kecuali dikhawatirkan Allah SWT akan menimpakan kepada kalian apa yang Allah timpakan kepada mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita agar tidak melewati tempat yang di situ Allah SWT pernah turunkan azab. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Ma tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu alaihim. Janganlah kalian memasuki suatu tempat yang Allah SWT marah kepada mereka. Maka ini kaum Samud, yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh, dan kemudian Allah SWT memberikan sebuah tanda mukjizat yang mereka lihat sendiri, yaitu kaum Samud melihat sendiri, yaitu unta yang Allah ciptakan sebagai tanda akan kebenaran dari risalah Nabi Saleh alaihissalam, di mana unta ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-155. Hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Unta ini memiliki keistimewaan yang mana unta ini memiliki waktu tertentu untuk minum. Ketika hari ini unta minum, maka mereka dilarang minum. Minumnya mereka besok. Tetapi ketika unta itu minum, maka mereka memerah susunya. Ini yang disebutkan bahwasanya ini adalah unta yang menjadi tanda kebenaran dari Nabi Saleh alaihissalam, yang disebutkan bahwasanya mereka akhirnya kaum Tsamud ini, yang Allah SWT, yang Nabi Saleh menyuruh mereka untuk menyembah Allah SWT, tapi mereka justru mengingkari, dan bahkan mereka justru menyembelih unta ini, yang Nabi Saleh sudah memperingatkan, jangan dekati sentuh unta ini, jangan biarkan dia makan. Maka kemudian justru mereka menyembelih. Dan di sini dari ayat yang kita bacakan tadi bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka sombong dari kaum Nabi Saleh, mereka mengatakan kepada orang yang beriman, bagaimana menurut kalian Nabi Saleh ini? Ya, kami beriman. Tapi kata mereka, enggak, kami kufur. Di mana di sini kita lihat bahwasanya sebagian orang-orang yang mereka
mungkin memiliki kedudukan, kekayaan dan sebagainya, kadang sulit menerima kebenaran. Dan yang beriman itu biasanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dan sebagainya. Begitu juga kita lihat kepada Rasulullah SAW, bagaimana yang pertama kali beriman di Mekah adalah orang-orang yang lemah. Maka Allah SWT membinasakan mereka. Apa yang Allah kirim kepada mereka? Fa'akhadathumur rajfah, kata Allah SWT. Maka Allah SWT mengirimkan kepada mereka rajfah. Rajfah itu diartikan adalah guncangan yang sangat kuat, seperti gempa yang sangat kuat. Di mana juga dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah SWT juga mengirimkan kepada mereka sayha. Sayha artinya adalah teriakan, suara yang sangat kencang, yang sangat kuat. Maka ini tidak bertentangan, tetapi ya dua-duanya disebutkan bahwasanya Allah SWT mengirimkan kepada mereka goncangan yang sangat kuat, sehingga kaum Nabi Saleh tersebut, yaitu kaum Tsamud, dihancurkan oleh Allah SWT seketika. Tadi Allah sebutkan fa asbahu fi diyarihim jathimin, yaitu mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Yang mereka tadi membangun rumah-rumah yang besar, istana yang kuat dan sebagainya, mereka menyangka bahwasanya mereka akan kekal, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Tapi Allah SWT menghancurkan mereka dengan guncangan yang sangat hebat. Maka ini pelajaran. Kemudian Allah SWT melanjutkan, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ketika kaum Tsamud tersebut hancur, binasa, kemudian Nabi Saleh berpaling dari mereka, kemudian mengatakan, wahai kaumku, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian risalah Allah SWT, dan aku sudah menasihatkan kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai nasihat tersebut. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menceritakan tentang Nabi Lut. Allah SWT mengatakan, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi atau melakukan sebuah perbuatan fahisha, perbuatan yang keji, kemungkaran yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di muka bumi ini? Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Di mana kalian mendatangi laki-laki sendiri, yaitu laki-laki. Syahwatan min dunin nisa. Anda mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat tanpa wanita, maksudnya bukan wanita. Itu laki-laki mendatangi laki-laki. Yang ini disebut dengan istilah homo. Bal antum qaumun musrifun, kata Allah SWT. Kalian adalah kaum yang berlebihan. Apa jawabannya? Wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawaban dari kaumnya adalah kaum Nabi Lut. Mereka mengatakan, keluarkan mereka, yaitu Nabi Lut dan kaumnya dan orang yang beriman dengannya. Keluarkan dari kampung kalian. Sungguhnya mereka adalah orang yang mensucikan diri mereka, maksudnya yaitu tidak mau melakukan apa yang kita lakukan. Wa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya yang dia termasuk orang yang dihancurkan. Dan kemudian kami timpakan mereka atau hujani mereka dengan hujan
dan lihatlah bagaimana akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa. Maka ayat ini menceritakan kepada kita Nabi Lut alaihissalam, yang beliau adalah Nabi Lut disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu Ibnu Harun Ibnu Azar. Beliau adalah ponaan ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau beriman bersama Nabi Ibrahim. Beliau beriman dengan keluarganya, kecuali nanti disebutkan istrinya, di mana dan beliau ikut bersama Nabi Ibrahim ketika itu hijrah ke negeri Syam. Kemudian setelah itu Allah SWT mengangkat Lut ini menjadi nabi dan mengutusnya ke suatu tempat yang disebut dengan Sadum, ya, Sadum. Suatu tempat yang Allah kirimkan Nabi Lut, yang dimana kaum ini melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, yaitu homo, ya. Kata Allah SWT, Ata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Apakah kamu melakukan suatu perbuatan yang keji yang tidak pernah seorang pun sebelumnya melakukan itu? Yang mana dia menunjukkan apa? Rusaknya fitrah mereka. Di mana fitrah yang Allah berikan kepada manusia, dan bahkan bukan hanya manusia, kepada hewan, yaitu apa? Laki-laki menyukai perempuan, jantan menyukai betina. Itu fitrah, insting yang sehat. Tapi kaum Nabi Lut tidak, kaum Sadum tidak. Mereka menyukai sesama jenis. Na'udzubillah. Ini orang yang sudah rusak fitrahnya. Dan kemudian ya Nabi Lut mendakwahi mereka agar mereka menyembah Allah SWT dan meninggalkan perbuatan maksiat ini. Tapi justru mereka mengusir Nabi Lut. Kemudian apa? Allah SWT kemudian menyelamatkan Nabi Lut, dan disebutkan bahwasanya tidak ada yang beriman kepada Nabi Lut kecuali keluarganya saja. Allah SWT sebutkan dalam surah Az-Zariyat, ya, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami keluarkan dari negeri Sadum itu orang-orang yang beriman, dan kami tidak mendapati rumah kecuali rumah Nabi Lut yang termasuk muslim. Jadi enggak ada yang beriman kecuali keluarganya. Itu pun dikecualikan juga istrinya sendiri. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya yang juga termasuk orang yang dihancurkan, naudzubillah. Maka Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut dengan apa? Allah SWT mengirimkan hujan batu. Hujan, bukan hujan biasa, tapi hujan batu. Tapi sebelumnya apa? Waja'alna, dalam surah Hud Allah katakan waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawahnya ke atas. Maksudnya apa? Allah SWT mengangkat negeri tersebut, kemudian dibalikkan, dijungkir balikkan oleh Allah SWT kampung tersebut. Kemudian setelah dibalikkan, kemudian dihujani dengan batu. Oleh karena itu sebagian para ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, mengatakan hukuman bagi orang yang melakukan homo adalah dia dilemparkan dari tempat yang paling tinggi dari suatu negeri. Misalnya di kampung kita ini, daerah kita ini, mana bangunan paling tinggi, dicari situ, dilemparkan dia dari tempat yang paling tinggi, kemudian dihujani dengan batu. Itu hukuman bagi orang yang homo, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah SWT. Dibalikkan itu kampungnya, negeri Sadum dibalikkan oleh Allah SWT, diangkat kemudian dibalikkan, kemudian dihujani dengan batu. Ya, naudzubillah. Allah SWT katakan fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka lihatlah akibat yang dilakukan oleh, atau yang dihasilkan, yang didapati oleh orang-orang yang melakukan dosa. Ini bagaimana Allah SWT
menceritakan dalam ayat ini, ayat-ayat yang cukup panjang ini, mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kisah Nabi Hud dengan kaumnya, kisah Nabi Saleh dan kaumnya, dan kisah Nabi Lut dan kaumnya. Dan masih ada sebenarnya satu lagi kisah, yaitu Nabi Syuaib ya dengan kaumnya. Tentunya kisah ini diceritakan oleh Allah SWT. Kita lihat bagaimana seluruh para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT. Kemudian bagaimana mereka mendapati berbagai macam intimidasi, tekanan dari kaum mereka sendiri. Dan kemudian bagaimana Allah SWT menceritakan azab atau siksaan yang Allah berikan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Tentunya tujuannya apa? Agar kita mengambil pelajaran untuk tidak mengikuti, untuk tidak mencontoh hal yang buruk ya, yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu mungkin pembahasan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan kaum Nabi Syuaib ya, pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.